Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah persekutuan keluarga kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita memuji Tuhan, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, kita akan memulai persekutuan keluarga kita malam hari ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Katakan lagi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari kita berdoa. Puji dan syukur dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena di tengah-tengah suasana dan situasi yang boleh membuat ciut hati kami, namun kami anak-anak Tuhan masih bersyukur dan boleh berterima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami senantiasa berharap dan bersyukur terus karena Tuhan selalu menghibur kami. Terima kasih untuk sepanjang hari yang sudah kami lewati. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu tercurah terus buat kami. Anugerah-Mu boleh kami rasakan lewat napas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih banyak. Tidak ada kata lain selain terima kasih dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di malam hari ini, kami bersama seluruh jemaat-Mu, meskipun kami beribadah masing-masing di keluarga kami masing-masing di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir untuk memberkati kami di saat kami beribadah. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, biarlah sukacita terus ada pada kami, karena penghiburan Roh Kudus senantiasa ada buat kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan kembali pujian kita dengan memuji Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
kita tetap memuji Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 78 ayat 51 sampai ayat yang ke-60. Dari kitab Mazmur pasal 78 kita akan baca dari ayat 51 sampai ayat yang ke-60. Untuk pembacaan Mazmur ini kita akan baca secara bergantian. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, saya akan membacakan ayat yang ganjil, ayat 51. Untuk Bapak Ibu saudara sekalian membacakan ayatnya yang ke-52 dan seterusnya. Begini bunyi firman Tuhan, dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas, ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara mereka. Amin. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca kitab Mazmur ini, supaya boleh menjadi pedoman dalam hidup kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di malam hari ini
di mana Tuhan boleh mempertemukan kami masing-masing di dalam pertemuan ibadah melalui kebaktian rumah tangga di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong memberkati di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena kami diberi waktu oleh Tuhan bersama-sama untuk duduk di sekitar kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mohon biarlah Roh Kudus boleh menolong memberkati kami semua, baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maupun kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini, kami semakin mengerti, kami semakin memahami apa yang Tuhan mau untuk hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Allah, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan minta kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang kita ambil dari Yesaya pasal 59. Yesaya pasal 59, kita akan baca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 59, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan dan Bapak Ibu semua boleh mengikuti dan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Dosa adalah penghambat keselamatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Sampai semikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan dari hari ke hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema besar secara sinodal di sepanjang bulan Juli ini berbicara tentang membangun relasi dengan Allah. Ini yang menjadi tema besar di sepanjang bulan Juli. Oleh karena itu penyampaian firman Tuhan di setiap hari Minggu akan berbicara dan mengarahkan kepada jemaat agar jemaat juga memahami bagaimana membangun relasi dengan Allah. Dan kesempatan di dalam ibadah rumah tangga di malam hari ini, saya ingin mengajak kepada kita masih terkait dengan tema besar di sepanjang bulan Juli secara sinodal, membangun relasi dengan Allah itu dengan satu pokok pikiran, yaitu doa dan dosa. Jadi yang akan kita renungkan pada malam hari ini didasarkan pada Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 adalah doa dan dosa.
Kalau kita mengacu kepada tema besar, mungkin di antara kita ada yang bertanya, sebenarnya bagaimana sih caranya membangun relasi dengan Allah itu? Mungkin di antara kita juga bertanya, bagaimana kira-kira kita bisa membangun relasi dengan Allah? Dan apa juga kira-kira yang menjadi penghambat di dalam kita membangun relasi diri kita dengan Tuhan? Ini tentu pertanyaan-pertanyaan awal yang perlu kita renungkan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan ini. Dan pertanyaan berikutnya yang perlu kita renungkan sebelum kita melihat secara jelas dari Yesaya pasal 59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua ini adalah, apa keterkaitannya antara doa dan dosa? Sekali lagi, apa keterkaitannya antara doa dan dosa? Kalau ada keterkaitan antara doa dan dosa, mungkin juga muncul pertanyaan lagi, keterkaitannya dalam hal apa? Atau juga terpikir di dalam kita masing-masing punya jawaban atau sedang merenungkan, ya nggak ada keterkaitannya Pak, doa dengan dosa. Mungkin kita katakan seperti itu. Jelas berbeda doa dan dosa itu. Lalu kita tanya lebih lanjut, bedanya apa? Ya bedanya di S lah. Kalau doa 3 huruf D-O-A, kalau dosa 4 huruf. Bedanya di S, mungkin seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat lebih jauh. Apa kaitannya doa dengan dosa? Atau kita balik, apa sih kaitannya dosa dengan doa? Pertama kita perlu melihat terlebih dahulu sebenarnya apa itu doa. Yang perlu kita lihat secara sederhana, apa itu doa? Secara sederhana, doa adalah sarana komunikasi umat manusia untuk berhubungan dengan Allah. Atau sebagai sarana komunikasi manusia di dalam membangun relasi dengan Allah, itu doa. Tadi tema besarnya adalah membangun relasi dengan Allah. Lalu kalau ditanya dengan pengertian yang sederhana ini, bagaimana caranya kita membangun relasi dengan Allah? Dengan doa. Kita bisa berhubungan, kita bisa membangun relasi dengan Allah. Pengertian yang berikutnya, apa itu doa? Saya mencatat ada beberapa ayat yang perlu kita lihat. Di samping dikatakan doa adalah sarana komunikasi umat manusia dengan Allah, yang kedua bisa diartikan doa adalah perintah Allah. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Lalu di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6, ini masih berkaitan dengan doa, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari ketiga ayat ini, baik dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6, Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7, juga Filipi pasal 4
ayatnya yang ke-6, saya memperhatikan dari ketiga ayat ini kita bisa melihat ada kata-kata yang menarik yang bisa memberikan pengertian kepada kita sebenarnya doa itu apa. Dalam ketiga ayat tadi saya membaca ada kata carilah, itu satu perintah untuk kita mencari. Berserulah, satu perintah untuk kita berseru kepada Tuhan. Mintalah, satu permintaan, satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu ada kata permohonan, dan yang terakhir dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berbicara, dikatakan di situ ucapan syukur. Nah, dari ketiga ayat ini kita bisa melihat bahwa berdoa adalah upaya manusia, bisa kita pahami dari ketiga ayat itu, bahwa berdoa itu suatu perintah untuk mencari, untuk berseru, untuk memohon, untuk meminta, dan untuk bersyukur kepada Tuhan. Secara sederhana, doa bisa kita artikan seperti itu. Karena itu, dengan kata-kata, dengan akhiranlah, carilah, mintalah, ketoklah, ya. Dari kata-kata itu menunjukkan akhiran itu juga menunjukkan bahwa doa itu merupakan satu perintah. Kalau doa itu merupakan satu perintah, maka hukumnya di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan saudara-saudara, doa itu hukumnya bukan sunnah, tetapi doa itu hukumnya wajib. Karena itu satu perintah, wajib dan harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau sunnah itu kan artinya kalau dilakukan mendatangkan pahala, kalau tidak dilakukan ya tidak berpengaruh dalam kehidupan rohani kita. Sekali lagi, doa itu hukumnya wajib bagi kita orang percaya. Karena doa juga merupakan nafas di dalam kehidupan orang percaya. Nafas itu merupakan salah satu tanda sebagai makhluk hidup. Kalau Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang percaya, tidak punya jam doa, tidak pernah berdoa, bahkan malas-malasan berdoa, saya bisa katakan bahwa kehidupan kita secara rohani sedang dalam keadaan bahaya. Nah, doa dikatakan nafas dan satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Nah, olehnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk membangun dalam kehidupan doa. Jangan pas susah saja kita kencang berdoa, tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, kita menjadi malas dan lupa berdoa. Doa itu satu kewajiban dalam hidup kita. Yang berikutnya kita lihat apa itu dosa. Apa itu dosa? Karena ini berbicara tentang doa dan dosa sebelum kita melihat keterkaitannya. Karena teks yang saya baca ini berasal atau saya dasarkan, saya ambil dari Perjanjian Lama. Oleh sebab itu saya meneliti dan saya memperhatikan dengan teks berdasarkan teks dari Perjanjian Lama untuk kata dosa yang dipakai. Nah, di dalam Perjanjian Lama itu ada 8 kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang dosa. Saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya menjadi gembala sidang di Karangjaya, di gereja lama, saya pernah menjelaskan kata dosa ini kepada jemaat. Tetapi tidak mengapa malam hari ini saya mengingatkan kembali supaya itu juga sebagai bahan evaluasi untuk hidup kita.
apakah kita masih diwarnai dengan 8 kata dalam perjanjian lama itu? Kata yang pertama yang dipakai untuk pengertian dosa, yang pertama istilah yang dipakai yaitu istilah khata, KHTA. Lalu kata-kata ini diartikan tidak mengenai sasaran. Yang di dalam perjanjian baru itu dipakai kata hamartia. Tidak mengenai sasaran yang digambarkan seorang pemanah yang memanah pada ada sasaran untuk memanah, tetapi tidak mengenai sasaran itu, menyimpang. Itu khata. Nah, dikaitkan dengan Kejadian pasal 3 di saat manusia jatuh dalam dosa. Sebenarnya Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Allah mempunyai tujuan agar Adam dan Hawa ini mengusahakan dan memelihara taman itu. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15. Tujuannya supaya Adam memelihara taman itu. Dan Tuhan juga memberikan perintah kepada Adam supaya dia tidak mengambil atau memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Itu tujuan. Ternyata dalam proses perjalanan hidup pada waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Firdaus, dia menyimpang dari sasaran, dia menyimpang dari tujuan Allah menempatkan dia di Taman Eden itu. Sehingga dia jatuh di dalam dosa. Dia menyimpang. Dia melenceng dari tujuan semula Allah menempatkan dia di Taman Eden. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kita pada saat ini, kalau kita bicara belajar tentang kata-kata ini, penyimpangan terjadi dalam kehidupan manusia saat ini bukan karena dia mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi penyimpangan itu bisa terjadi karena di saat kita sebagai orang percaya, kita hidup keluar dari tujuan yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya begini, kalau kita sebagai suami, kita tidak bisa menjadi suami yang baik, kita mengkhianati istri kita, kita berubah setia dengan istri kita, itu menyimpang. Dan itu dosa. Atau sebaliknya sebagai istri, kita tidak bisa tunduk kepada suami kita. Itu menyimpang dari hakikat kita, tanggung jawab kita sebagai istri. Bahkan kalau kita membaca dalam 1 Petrus, suami yang tidak menghormati atau mengasihi istrinya, doanya itu tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengasihi, menghormati istri kita, ya namanya kita menyimpang dari tujuan. Atau sebagai anak kita tidak bisa menghormati orang tua kita, itu menyimpang. Atau sebagai orang tua kita tidak bisa membesarkan anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan, itu menyimpang kita sebagai orang tua. Mengapa saya katakan menyimpang? Karena di saat kita menyerahkan anak kita, di saat kita mendampingi anak kita akan dibaptis, kita berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa kita akan mendidik anak kita untuk menjadi anak yang takut kepada Tuhan sampai dia berani secara dewasa dia mengaku iman percaya kita kepada Yesus. Lalu kita tidak memperhatikan pendidikan rohani kita, rohani anak-anak kita.
itu menyimpang. Dosa. Membiarkan anak-anak kita meninggalkan Yesus, dosa. Ini perlu kita renungkan. Jadi dalam konteks sekarang ini menyimpang. Salah satu gereja kita, GKI, hamba Tuhan yang bergumul. Karena ada salah satu remajanya, pengumuman SMA saja belum pengumuman kelulusan. Tapi dia hamil 3 bulan. Dan mau menikah keluar dari kekristenan. Apakah enggak pedih hati kita sebagai orang percaya? Dan itu dosa, menyimpang. Apalagi kata membiarkan seperti itu, biarlah toleransi dan sebagainya. Menyimpang. Adam dan Hawa, dia menyimpang. Lalu kata yang kedua, yaitu kata yang dipakai 2 huruf saja, ra. Tadi kata, hatta, lalu ra. Ra ini menghentikan atau menghancurkan atau menghalang-halangi. Di dalam terjemahan baru direferensi atau dikomparasikan dengan anak-anak yang mau datang kepada Yesus, lalu murid-murid menghalang-halangi. Lalu Yesus katakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Menghalangi kerohanian anak kita untuk bertumbuh itu dosa. Anak kita mau pergi sekolah minggu, kita larang, itu dosa. Sudahlah nak, enggak usah sekolah minggu, jaga rumah saja. Apalagi ini musim maling. Anak punya niat untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang tua, kita menghentikan dan menghalangi. Dosa. Kata yang ketiga, kata yang dipakai adalah pasa, pemberontakan artinya. Hawa memberontak karena dia melanggar firman Tuhan. Di saat iblis bicara kepada Hawa, bukankah Allah berkata dan sebagainya, lalu iblis katakan apa? Sekali-kali tidak. Dia memberontak. Di dalam pembacaan Mazmur bersaut-sautan tadi, dalam Mazmur pasal 78 ayatnya yang ke-56 sampai ayat yang ke-57, dikatakan Israel memberontak. Dengan cara apa? Dia meninggalkan Allah, menjadi orang yang murtad. Itu dosa. Dosa itu. Yang dalam bahasa Alkitabnya memakai kata pasa. Tugas kita sebagai gereja dan sebagai orang tua, jangan sampai ke depan anak-anak kita memberontak kepada Tuhan dengan meninggalkan Tuhan oleh karena hal-hal yang sepele. Tentu ini sangat menyedihkan. Lalu kata yang keempat nih yang menjelaskan tentang dosa, memakai kata seperti bahasa Jawa, yaitu kata awon. Awon itu dalam bahasa Jawa artinya jelek. Tetapi dalam bahasa Alkitab kata awon ini diartikan perbuatan salah atau merasa bersalah. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, setelah Adam dan Hawa memakan buah itu, ketika aku mendengar langkah Tuhan ada dalam taman itu, dia bersembunyi karena takut. Dalam komentari yang lain dikatakan bahwa dia merasa bersalah.
karena dia takut. Lalu kata yang kelima, sagak, melakukan kesalahan. Lalu kata yang keenam, asam, kesalahan yang dilakukan di bait Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat waktu Tuhan Yesus marah di bait Allah karena ada apa? Tempat itu dipakai untuk berdagang. Lalu Tuhan Yesus marah. Itu dikatakan asam, melakukan kesalahan, menyalahgunakan bait Allah, menyalahgunakan rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat kita bertemu dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kata yang ketujuh, rasa yang dipakai. Lalu kata yang kedelapan, ta'ah, dosa yang dilakukan secara sengaja. Itu ta'ah. Bapak itu bisa melihat di dalam catatan khotbah yang dibagikan, nanti 8 kata itu boleh digunting dan ditempel supaya kita ditaruh di Alkitab kita. Ta'ah adalah dosa yang dilakukan secara sengaja. Saya pikir tidak ada dosa yang tidak dilakukan dengan tidak sengaja. Walaupun di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur, ya ampunilah kesalahan-kesalahan yang tidak kami sengaja. Atau perbuatan-perbuatan, tidak memakai kata tidak sengaja, yang tanpa kami sadari. Ada dikatakan seperti itu. Siapapun manusia, kembali kepada Adam dan Hawa. Apakah di saat Adam dan Hawa memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, apakah Hawa dalam keadaan yang tidak sadar? Dia sadar karena sebelumnya dia katakan bahwa Tuhan Allah mengatakan seperti itu. Berarti dia tahu itu salah. Dia mengerti, dia paham itu salah. Tetapi tetap dilakukan. Makanya itu dilakukan dengan sengaja. Saya yakin, seyakin-yakinnya setiap kita warga jemaat, setiap orang percaya, di saat dia melakukan pelanggaran, di saat dia melakukan dosa, pasti sadar bahwa itu tidak boleh saya lakukan, tetapi tetap saya lakukan. Itu namanya dosa disengaja. Saya tahu saya harus mengasihi istri saya apapun keberadaan istri saya. Saya tahu saya harus mengasihi anak saya apapun keberadaan anak saya. Saya harus menghormati istri saya harus menghormati keluarga saya. Saya tahu. Tapi kadangkala masih dengan sengaja kita mengkhianati istri, anak-anak kita. Tadi siang saya melihat talk show, tapi sudah rekaman itu Hotman Paris bersama dengan sekretaris pribadinya, bersama dengan Raffi Ahmad dan Nagita istrinya. Lalu Hotman Paris ini menceritakan apa adanya tentang dia. Dalam komentarnya dia katakan bahwa 97% laki-laki itu dalam otaknya, kalau ada cewek pikirannya selingkuh. Bapak Ibu boleh buka itu. Lalu bagaimana dengan asisten pribadinya? Ya, sekarang menjadi asisten pribadi, dia buka-bukaan. Kalau dulu ini selingkuhan saya,
Tetapi setelah saya bersama dengan Meriam Berlina, saya bicara sama asisten pribadi ini. Ya sekarang kita hubungan kerja saja, yang sudah-sudahlah. Ini berdasarkan pengalaman dia. Kecenderungan suami kita itu menyeleweng dan dengan sengaja melakukan. Hati-hati. Tapi kita orang percaya, tentu kita harus menjaga kekudusan kehidupan pernikahan kita. Karena itu akan membawa dampak apabila kita berubah setia dengan orang yang kita kasihi. Kasihan istri kita, kasihan anak-anak kita, masa depannya menjadi hancur. Ta'ah melakukan dosa secara sengaja. Kita tahu mencuri itu dosa, tapi masih tetap kita lakukan. Kita tahu membenci orang itu dosa, tapi itu tetap kita lakukan dalam hidup kita. Ta'ah sengaja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah pengertian dari doa dan dosa. Kalau doa tadi ada satu perintah bagaimana kita harus mencari, meminta, memohon, berseru, dan bersyukur. Kalau dosa tadi ada 8 kata yang dipakai dalam perjanjian lama. Lalu apa keterkaitannya antara doa dan dosa? Atau dibalik antara dosa dan doa. Nah di dalam pembacaan kita tadi, Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua sangat jelas. Ada keterkaitan antara dosa dan doa. Dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara Allah dan engkau adalah kejahatanmu. Dan yang membuat Tuhan tidak mau mendengar doamu adalah dosamu. Jadi jelas apa keterkaitannya antara doa dan dosa. Ya dosa menjadi penghalang doa kita. Dosa menjadi penghalang untuk kita mendapatkan berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan, yang mau berikan kepada kita. Saya yakin bahwa kita semua merindukan setiap doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Dan saya tidak tahu pada malam hari ini, doa-doa, permohonan-permohonan, permintaan-permintaan apa yang Tuhan belum jawab sampai saat ini. Tapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Kalau doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ya mari kita mengevaluasi diri. Mungkin kita masih menyimpan dosa dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa itu yang menjadi penghalang dalam hidup kita, ya mari kita tinggalkan dosa-dosa kita. Mari kita tinggalkan segala kejahatan kita, agar tidak menjadi penghalang di dalam kehidupan kita, agar dosa itu tidak menjadi duri dalam daging kita. Secara rohani kita kelihatan baik, secara rohani kita sungguh-sungguh kelihatannya sebagai seorang yang saleh, tetapi kenyataannya kesalehan di dalam hidup kita itu hanya kita pakai untuk menutupi dosa kita. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Itu akan menghalangi dan akan merusak kehidupan kita. Jadi
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, dengan pokok pikiran, doa, dan dosa, saya mengajak kepada kita, ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, doa adalah perintah Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya harus senantiasa hidup di dalam doa. Saya mengingatkan mungkin Bapak Ibu, pada malam hari ini ada yang menganggap remeh tentang doa dalam hidup kita. Bertobat, dan kita kembali punya jam-jam doa dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengatakan banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Mau diberkati, hidup dalam doa. Yang kedua, dosa adalah penghalang berkat-berkat Tuhan yang disediakan oleh Allah untuk kita. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan di awal, mari kita meninggalkan dosa-dosa kita. Mungkin saudara sudah menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak-anak, menyakiti orang yang di sekitar saudara, lebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Bertobat dan tinggalkan dosa itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur firman Tuhan di malam hari ini yang boleh mengingatkan kepada kami untuk kami meninggalkan dosa-dosa kami, agar berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga maupun secara berjemaat, itu tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dalam kehidupan kami, apabila selama ini dalam hidup kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai jemaat, kami telah menyimpang dari apa tujuan Tuhan memberikan hidup kepada kami. Kembalikan kami kepada jalan yang benar, yang seturut dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini dan ajar kami dengan setia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan minta kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita sudah dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita taat untuk melakukan perintah-Nya. Kita akan memasuki pokok-pokok doa yang ada dalam lembaran kita masing-masing. Yang pertama itu ada pokok doa keluarga yang nanti Bapak Ibu tulis dan akan didoakan majelis. Dan yang kedua kita berdoa untuk bangsa dan negara, yang di dalamnya kita berdoa untuk pemerintahan agar diberi hikmat menemukan jalan keluar untuk menghadapi wabah virus COVID-19. Yang kedua, masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 agar diberi pertahanan tubuh untuk melawan virus saat mereka bekerja. Pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Pokok doa yang ketiga dari gereja, yang pertama kita doakan untuk pekerjaan seluruh jemaat agar diberkati oleh Tuhan dan memperoleh berkat yang berlimpah. Yang kedua, berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberi kesehatan dan mohon pemeliharaan Tuhan bagi
kandungan Ibu Ningsi, Ibu Esi Maya Putri, dan Ibu Eptobing, serta pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati dan Ibu Theodor Manurung. Berdoa untuk pendidikan anak-anak, bersyukur untuk hasil raport ya anak TK, SMA, dan agar diberi semangat dan kemampuan bagi anak-anak di bangku perkuliahan. Berdoa untuk anak-anak di perantauan agar diberi kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Dan juga berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Doakan untuk dana yang diperlukan. Dan yang terakhir, berdoa untuk MPA Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Nanti untuk pokok-pokok doa ini akan didoakan oleh Bapak Siregar. Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Di rumah, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan di pertengahan minggu ini. Kami dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, perjalanan hari demi hari yang boleh kami lewati dalam anugerah Tuhan sampai hari ini oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi persoalan dan masalah bangsa ini Tuhan, secara khusus untuk menangani wabah virus COVID-19. Kami serahkan dalam tangan Kasih-Mu, biarlah seluruh anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah bagi bangsa ini untuk dapat keluar Tuhan dari persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Berkati Tuhan Yesus para tenaga medis, para pasien. Kami berdoa biarlah anugerah Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang terbaik boleh mereka rasakan dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan Kau memberkati, tangan-Mu yang memberikan kekuatan, kesanggupan untuk mereka boleh kemurahan Tuhan untuk menikmati anugerah dan syukur. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan jemaat Tuhan dipelihara secara sempurna oleh tangan Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesanggupan untuk dapat melewati hari-hari ini dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk kandungan Ibu Ningsi, Ibu Esi Maya Putri, dan Ibu Tobing, dan pemulihan kesehatan dari Ibu Sudarwati dan Ibu T. Buru Manurung. Kami serahkan dalam tangan Kasih-Mu, supaya Tuhan hamba-Mu ini Tuhan Yesus dijagai, dipelihara kandungannya Tuhan sampai pada waktunya melahirkan dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang masa-masa pemulihan dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkannya, memulihkannya dengan kuasa bilur darah Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak kami. Kami bersyukur mereka telah menerima rapot yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Namun Tuhan, pada hari ini mereka sedang mempersiapkan untuk tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kasih karunia-Mu bagi mereka Tuhan. Kemauan untuk belajar, kerja keras Tuhan Yesus itu ada dalam batin mereka. Untuk mereka meraih cita-cita yang Tuhan sediakan untuk bagi mereka Tuhan Yesus dapat meraihnya dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak perantauan dalam pekerjaan dan pendidikan mereka. Kiranya tangan Tuhan menolong berkati mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jagai mereka dari pergaulan-pergaulan bebas, dari Tuhan Yesus persoalan-persoalan COVID-19 ini. Biarlah tangan-tangan-Mu Tuhan Yesus yang menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesanggupan walaupun berjarak jauh dengan kami. Pemeliharaan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan menyertai, memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh jemaat Tuhan yang mengambil bagian Tuhan dalam penyelesaian bangunan ini. Kiranya tangan Tuhan menolong memberkati kami Tuhan Yesus yang memberi dengan sukacita untuk Tuhan memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh MPA Sinode dalam jajarannya Tuhan Yesus, baik keluarga Tuhan kiranya menolong memberkati, baik program-program yang akan mereka rencanakan ke depan. Biar tangan Tuhan memberikan hikmat kasih karunia Tuhan bagi mereka Tuhan Yesus untuk dilimpahi dengan anugerah syukur dalam pengembangan pelayanan yang ada. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus untuk pembangunan gedung serbaguna Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih dan kemurahan-Mu Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat dengan menggerakkan setiap orang-orang untuk terbeban Tuhan, memikul tanggung jawab ini bersama-sama untuk penyelesaian pembangunan ini, sehingga pembangunan ini Tuhan dapat pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan mengasihi-Mu. Bapa, Engkau menyertai, memberkati dan meneguhkan iman kami. Kuat dalam Tuhan, dalam pengasihan Tuhan menyertai kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita. Namun dengarlah satu firman Tuhan. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan, Dialah segalanya, Dia baik. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu garam, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami, dan dalam ibadah, di tengah-tengah ibadah ini juga kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkatilah untuk jemaat-Mu yang sudah memberi. Tuhan juga menerima persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan memperluas pekerjaan Tuhan di gereja kami. Inilah doa kami Tuhan, kami berterima kasih juga karena Tuhan sudah memberkati hidup kami, baik dalam pekerjaan kami tiap-tiap hari, bahkan Engkau juga memberkati anak-anak kami dan juga orang tua kami, dan semua Engkau sudah berkati. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan memuji Tuhan sebagai pujian penutup. Untuk doa berkat nanti saya persilakan untuk Bapak Pendeta Trisno Kurniadi. Namun sebelum itu kita akan mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita masuk saat teduh. Terima kasih, ibadah kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.